Hai, welcome back on channel Unda Intan Kajito. Malam ini udah mau ngobrol apa sih ya? Ada yang tahu? Udah mau ngobrol santai tentang proses mengasihi atau menyusui dengan cinta. Dengan cinta, jadi nggak cuman melahirkan atau hamil yang dengan cinta, tapi proses mengasihi pun harus dengan cinta. Sebenarnya banyak sekali mitos-mitos yang beredar, ya kan? Omongan-omongan yang gak enak didengar gitu ya biasanya buat para ibu menyusui. Nah, tapi kita harus selektif. Anggap aja mereka care sama kita, ya kan? Ada yang bilang, wah asimu kurang tuh, bayinya nangis terus. Wah asimu jelek tuh, makanya bayimu nggak gendut-gendut gitu kayak bayiku gitu. Terus apalagi ya, misalnya nenekmu kempes tuh, nggak ada asinya kali. No, hap, hempas semua ya, senyumin aja, lemesin gitu. Just positive thinking, stay positive thinking. Yakin dan afirmasi positif selalu dalam diri. Asiku cukup untuk mencukupi kebutuhan anakku hingga minimal 2 tahun. Asiku baik. Asiku yang terbaik untuk anakku selama minimal 2 tahun. Jadi itulah yang akan diproses oleh tubuh kita. Menghasilkan ASI yang terbaik untuk anak, menghasilkan ASI yang cukup untuk kebutuhan anak kita, dan badan kita akan lebih rileks dalam menghasilkan ASI, hormon prolaktin yang bisa merangsang keluarnya produksi ASI. Oke. Selain itu, selain kita mensugesti diri sendiri dengan afirmasi positif, tentunya didukung dengan asupan makanan yang bergizi. Sebenarnya ibu menyusui itu tidak ada pantangan. Loh, kok nggak ada pantangan? Kan banyak yang bilang nggak boleh makan pedas, nggak boleh makan yang mengandung misalnya seafood dan lain sebagainya gitu. Kita yang tahu kapasitas badan kita, kapasitas anak kita juga, daya tahan tubuh anak kita. Jadi kalau misalnya saat kita makan seafood kok ternyata anak kita alergi, berarti kita harus mengurangi memakan atau mengkonsumsi produk-produk dari seafood. Atau saat kita memakan dairy food seperti itu, atau yang produk-produk olahan susu gitu, misalnya keju, terus susu sapi seperti itu, dan anak kita mengalami diare, sembelit, atau misalnya gatal-gatal, nah berarti kita memang harus menghindari makanan itu. Gitu aja sih. Terus apa dong makanan-makanan yang bikin ASI kita membuncah gitu ya? Sebenarnya semua makanan apapun yang membuat kita happy saat memakannya, itulah booster ASI. Loh, kok bisa? Iya dong. Kalau kita happy dalam memakannya, mau misalnya nih makan durian, kita happy. Makan durian lah ASI booster kita. Misalnya makan jengkol gitu kan, biar happy. Ya udah, berarti jengkol lah ASI booster kita. Gitu. Nah, jangan sampai jadi misalnya dipaksa nih sama orang lain, ya mungkin maaf ya di sini saya sebutkan, misalnya orang tua kita atau misalnya mertua kita gitu ya. Ayo minum jamu nih. Ini nanti bikin ASI lancar nih, bikin ASI seger nih gitu. Tapi kita sendiri nggak suka. Ya mohon maaf nanti kalau misalnya ASI kita ya agak terhambat gitu ya. Karena apa? Karena kita nggak sepenuh hati. Cuman gara-gara disuruh atau mungkin penuh tekanan gitu ya, kita minum atau makan makanan tersebut, ya hormon oksitosin tentu nggak membuncah kayak kan, hormon cintanya nggak berlimpah, ya produksi ASI bisa terhambat tuh, gitu. Makanya itulah mengapa mama senang susunya banyak, jadi ternyata bahagia atau senang itulah booster ASI yang sesungguhnya. Ya. Terus selain itu apa lagi ya kira-kira? Oh iya, dukungan dari suami. Nah, para ayah ASI di sini juga memegang peranan penting dalam keberhasilan proses mengasihi anak. Jadi nggak cuman
jadi gantian jadi ceritanya yang dulu itu calon mama itu menyusui calon bapak. Nah, kalau sekarang gantian nih. Jadi ibu-ibu, maaf nih bapak-bapak harus rela gitu ya. Si ibu atau si istri menyusui buah hatinya. Tenang aja Pak, cuman minimal 2 tahun deh gitu kan. Toh juga malamnya bisa gantian ya kan Pak. Jadi ayo dong dukung para istrinya untuk bisa berhasil menyusui buah hati hingga minimal 2 tahun. Berguna banget, yakin, trust me. Karena selain menjaga atau meningkatkan daya tahan tubuh, ASI adalah nutrisi terbaik bagi bayi. Paling tidak sampai minimal 6 bulan. Jadi tidak boleh ada asupan lain selain ASI. Seharusnya seperti itu. Kecuali memang bayi-bayi dengan kondisi medis tertentu ya, mungkin bisa diperbolehkan untuk pemberian susu formula dan lain sebagainya. Namun tetap dengan saran atau dari konsultasi dari dokter dulu. Jadi harus ada indikasi medis sebelumnya. Jadi susu for itu nggak melulu harus diberikan ke bayi yang baru lahir atau yang merasa asinya kurang atau merasa asinya nggak ada, nggak keluar karena mungkin bayinya nangis terus. Enggak, tenang aja, bayi nangis terus saat lahir itu wajar. Karena apa? Mereka beradaptasi dengan proses di luar, ya kan, yang biasanya hangat meringkuk ya kan di dalam perut ibunya, tiba-tiba mendengar suara ada klakson mobil, ada suara anggota keluarga lain, ada suara batuk ayahnya aja dia bisa bangun ya kan. Nah seperti itu, jadi proses adaptasi. Terus ada tadinya yang hangat di dalam perut, terus sekarang ada lagi kalau misalnya musim hujan ya berarti dingin. Terus kalau lagi musim panas ya dia kepanasan, bisa saja seperti itu. Itu tentu membuat nggak nyaman. Orang kita sebagai orang dewasa aja kadang nggak nyaman, apalagi bayi yang baru lahir. Nah jadi jangan negative thinking, ASI kita kurang, ASI kita nggak ada gitu ya, sehingga bayi kita menangis gitu. Terus selain itu, oh iya nih pijat oksitosin. Pijat oksitosin juga bisa dilakukan untuk membantu melancarkan ASI. Pijat oksitosin bisa Unda jelaskan nanti di video berikutnya atau kapan-kapan ya. Itu nanti bisa dilakukan dengan pasangan. Nah nanti hati-hati bisa lanjut ke proses yang enak-enak itu ya. Pijat oksitosin itu bisa keterusan. Oke, sama para bapak-bapak nih ya. Oke. Selain itu, coba sharing-sharing dengan komunitas menyusui di luar sana. Banyak sekali komunitas-komunitas support busui. Jadi karena apa? Karena busui itu butuh support system yang baik. Kalau support systemnya itu mendukung, misalnya saat kita pumping atau kita menyusui malam-malam gitu kan, kadang-kadang kan gabut banget nih, suami lagi tidur, nih siapa yang nemenin gitu kan, kita buka HP, chat sama ibu-ibu yang ternyata sama-sama bangun juga begadangan pompa ASI, atau misalnya sama-sama begadangan menyusui, kayak gitu ya. Nah, itu ternyata bisa menenangkan jiwa raga kita gitu ya sebagai busui, kerasa punya temen. Apalagi kalau misalnya busui kan juga baperan ya kadang-kadang ya. Nah kita bisa tuh ngobrol-ngobrol, curhat-curhat, saling memberikan saran atau sekedar mendengarkan aja udah seneng banget gitu ya. Busui kan butuh didengarkan, iya nggak? Kadang-kadang kalau suami sibuk gitu kan, waduh ini kita mau cerita sama suami juga nggak nyaman karena ngelihat suami udah capek kerja, mau cerita udah capek duluan, udah tidur duluan gitu ya. Nah, kita mau ngomong sama siapa, sama mertua juga nggak enak kadang-kadang. Jadi ya udah kita bisa sharing sama komunitas ibu menyusui kita gitu. Oke, mungkin segini dulu sharing tipis Unda kali ini. Sampai jumpa di sharing Unda berikutnya. Jangan lupa like dan komen pengalaman menyusui di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe channel Unda Intan Kajito. Dadah, ciao.